absensi boleh. Silakan, sudah di-record. Silakan. Akla mau buka mungkin? Masih di mute. Ini aksesnya mau di halo. Sorry. Masuk. Ini link absensi langsung dikirimin dulu ya. Ya, kirim link absensinya ke Meet sama ke grup aja ya. Ya, itu yang bisa kalau kirimin gitu. Jadi teman, selamat datang di sesi Bangkit 2024. Saya selaku salah satu dari Bangkit Ambassador. Saya sebenarnya adalah kompetitif juga. Dan di sini kita juga ada dari Pak Komputing juga dari Rahmat Wibowo. Dia juga dari Core Computing dan juga ada Wangi Akbar. Dia dari machine learning dan Universitas Indonesia ya kalau salah, dan ini juga Fani Agustira dari Komunitas Open. Kita bakal sharing-sharing pengalaman juga nanti di akhir gimana manfaat dari Bangkit ini dan segalanya yang mungkin kalian penasaran banget sama Bangkit. Di sini kita bakal bantu kalian dengan okay? Untuk bisa juga untuk kalian langsung absen dulu ya kalau bisa sambil kita mulai sosialisasi. Bentar dulu. Oke, sip. Oke, thank you Akla. Jadi sekali lagi mungkin selamat siang dan selamat datang ya teman-teman di acara sosialisasi Bangkit 2024. Awali suksesmu dengan program Bangkit, oke? Nah, sebelumnya betul banget kita adalah Bangkit Ambassador teman-teman, tapi nggak sampai situ. Di sini kita santai-santai aja acaranya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya atau mungkin nanti ketika kakak-kakaknya pada jelasin dan teman-teman kita di sini pada jelasin, ada yang langsung pengen open mic bertanya, itu boleh banget gitu. Kalau misalkan nanti istilahnya teman-teman tulis di chat pertanyaannya, nanti mungkin bakal kita bahas di sesi tanya jawab di akhir sesi gitu ya guys ya. Oke. Nah, sebelumnya reminder lagi teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang belum join, yang ada masih di grup, mungkin bisa disuruh buat join, atau mungkin teman-teman lainnya yang belum sempat daftar dan masuk grup itu masih boleh banget kok buat ikutan. Oke. Tinggal di-share aja grupnya atau mungkin di-share link buat Google Meet-nya juga nggak apa-apa. Kita santai-santai aja. Dan jangan lupa juga itu link absensinya, mungkin biar nggak lupa nih ya. Itu udah di-share sama Akla di bagian Google Meet di chatnya. Nah, itu bisa sambil diisi juga teman-teman. Jangan lupa nama acaranya adalah Sukses Awali Karirmu Bersama Bangkit ya. Sukses Awali Karirmu Bersama Bangkit. Soalnya nanti itu banyak banget tuh teman-teman itunya. Oke, thank you. Kalau gitu langsung kita lihat nih apa agenda-agenda kita ya. Jadi di sini pertama agendanya itu ada program pemaparan apa sih program Bangkit 2024 itu gitu ya, atau program Bangkit ini apa sih gitu kan ya. Kemudian gimana cara belajarnya gitu ya, apa aja yang dipelajarin, metode belajarnya apa aja, termasuk kalau misalkan teman-teman nggak tahu, jadi di Bangkit itu ada learning pad paling nggak itu ada 3, ada machine learning, mobile development, sama cloud computing. Nah, itu teman-teman mungkin ada yang pengen tanya-tanya, tinggal ditanya-tanya aja. Dan kebetulan di sini kakak-kakaknya itu beda-beda learning pad, guys. Jadi semoga nanti pas banget pengen daftar machine learning, mobile development, atau cloud computing, mungkin nanti bisa dijawab sama kakaknya masing-masing ya. Oke, terus ada manfaat Bangkit juga. Terus ada cerita-cerita peserta dan alumni. Oke, nanti ini mungkin kita cerita-cerita santai aja. Kemudian ada gimana sih cara daftarnya dan juga syarat daftar di Bangkit ini.
Oke, sip. Kalau gitu kita langsung masuk ke yang pertama gitu ya. Apa sih Bangkit Academy itu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau yang IT mungkin nggak jarang denger ya program Bangkit. Cuman kalau misalkan yang non IT mungkin kayak, wah ini apa nih program-programnya gitu kan. Oke, nanti kita cari tahu guys ya. Oke. Nah, nih, jadi program Bangkit itu apa sih gitu ya? Jadi program Bangkit itu adalah salah satu program kesiapan karir untuk mahasiswa yang bertujuan menghasilkan talenta digital berkaliber tinggi dari Google, Goto, Traveloka, dan Kemendikbud Ristek ya atau Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset dan Teknologi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pernah tahu udah semester 5 atau mungkin semester-semester tengah akhir gitu ya teman-teman, pasti teman-teman banyak tuh yang ngomongin Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka itu programnya salah satunya itu Bangkit ada di sana, teman-teman, gitu ya. Nah, di Bangkit 2023 itu sendiri yang kemarin atau batch-nya aku dan kakak-kakak yang di sini itu menghasilkan 1.533 mahasiswa, teman-teman. Ya, jadi lumayan banyak banget nih mahasiswanya. Kemudian 27%-nya itu non IT. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman ada yang non IT dan pingin gabung itu boleh banget, guys ya. Nggak usah terlalu merasa kayak kecil hati atau merasa kayak susah atau gimana karena literally nanti program Bangkit ini tuh bakal belajar sama-sama dari awal, teman-teman. Jadi benar-benar dari awal dasar-dasar banget yang diharapkan teman-teman itu bisa ngikutin sampai akhir gitu ya. Kemudian di sini ada 27% perempuan. Nah, mungkin di sini perempuan salah satunya Kak Fani. Ini Kak Fani BTW jago banget, teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen tanya-tanya bisa banget gitu ya. Terus 8% dari program diploma, mahasiswanya dari 500 universitas, guys. Jadi di sini teman-teman sepanjang universitasnya itu ada kampus merdekanya itu teman-teman bisa daftar ya. Oke, terus dari 500 universitas ini itu 38 dari 39 provinsi udah ikut gabung, teman-teman. Nah, 1.533 mahasiswanya ini kayak aku bilang tadi, ini learning pad-nya itu dibagi-bagi jadi beberapa nih. Oke, ini aku kasih itu dulu ya. Oke, nah di sini ada mobile development, ada machine learning, ada cloud computing. Teman-teman bisa lihat nih pembagiannya di sebelah mana, tertariknya di sebelah mana. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya-tanya. Kalau misalkan Kak aku tertarik nih sama ini, kira-kira belajar apa ya? Itu boleh banget. Oke, sip. Nah, ini program Bangkit, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini jadi persebaran dari 38 provinsi itu kira-kira siswanya pada di mana aja gitu ya. Jadi secara umum dari 38 provinsi itu, nah siswanya itu berasal dari 276 kabupaten dan kota di Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi maksudnya apa sih Kak? Kok bisa tersebar banget? Karena pada dasarnya program Bangkit itu kalau misalkan course-nya itu bakal online. Guys, nanti mungkin kalau misalkan teman-teman nih pengen ikutan namanya Capstone Project dan caption project-nya bagus, itu teman-teman mungkin bisa datang ke kantornya Google di Jakarta gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa ngikut juga maupun ya datang-datang aja main-main gitu kan ya. Tapi overall di sini teman-teman gak usah takut meskipun itu jauh dari Jakarta atau mungkin bukan di Pulau Jawa, dimanapun itu aman aja teman-teman ya. Sepanjang teman-teman masih punya akses internet itu aku jamin bakal aman-aman aja semuanya. Nah, fleksibel banget tuh, benar katanya Kak Akla ya. Oke, kita lanjut. Sip. Nah, ini ya. Jadi ini adalah mitra utama sejak Bangkit berdiri, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini tanya, Kak, mitra utama itu maksudnya apa sih, Kak? Gitu ya. Jadi mitra utama itu adalah mitra-mitra yang menyusun program Bangkit ini, gitu ya. Jadi mitra-mitra ini baik dari industri dan universitas itu sama-sama menyusun program Bangkit ini. Mulai dari kurikulumnya, mulai dari materinya, mulai dari pembicaranya, mulai dari pengajarnya nanti dan bermacam-macam seperti kerjasama ini melewati mitra dan industri dan universitas ini, teman-teman. Kak, berarti kalau misalkan di luar daftar-daftar ini, industri sama universitas ini itu nggak bisa dong? Nggak, bukan gitu, teman-teman. Bukan nggak bisa, cuman bisa bilang ini jadi pelopornya, gitu ya. Jadi pelopornya. Jadi kalau misalkan teman-teman bukan dari universitas-universitas ini, atau mungkin Kak, aku industrinya pengen daftarnya mungkin di Shopee nih Kak. Kebetulan ini Kak Akla lagi intern di Shopee nih guys. Nah, itu nggak apa-apa, itu bisa banget ya. Nanti program Bangkit itu dia ngasih-ngasih job-job recommended yang bagus-bagus juga gitu. Oke, di industrinya sendiri itu ada Google, Goto, Traveloka, dan Deeptech.
Universitas-universitasnya ini ada banyak, di slide selanjutnya juga ada lagi nih. Nah, itu dia. Jadi secara umum universitasnya itu ada 29 telah bergabung menjadi Bangkit Affiliate Kampus. Pertanyaannya, Kak, kalau misalkan kampus aku belum daftar nih, Kak, pengen jadi Bangkit Affiliate. Nah, itu mungkin teman-teman bisa rekomendasi gitu ya ke dosen atau ke siapa, nanti mungkin pihak universitasnya bisa ngomongin sama pihak dari Bangkitnya sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini capaian program Bangkit selama 4 tahun, teman-teman. Jadi program Bangkit itu udah berjalan 4 tahun ya, dari tahun 2020, 2021, 22 dan 23 sekarang. Nah, besok itu tahun 2024 berarti yang kelima, teman-teman. Ya. Nah, sejak 2020 ini atau 4 tahun ini program Bangkit sudah menerima 15.900 peserta. Di mana dari 5.019 peserta ini menghasilkan 72.000 spesialisasi, teman-teman ya. Spesialisasi itu apa sih? Jadi dia menyelesaikan dan mendapatkan spesialisasi dari alur belajar yang dia pilih. Nah, kemudian ada juga 2.200 lowongan kerja nih, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih kayak tanya, Kak, berarti nanti habis Bangkit apakah ngapain gitu ya? Apakah nanti gimana-gimana lagi? Nggak gitu, teman-teman. Jadi tetap nanti dapat kayak info-info lowongan kerja gitu, itu banyak-banyak banget dan biasanya ya, itu fokus untuk orang-orang yang udah bangkit, untuk orang-orang peserta bangkit maupun alumninya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, misalkan teman-teman join tahun 2020 atau mungkin joinnya tahun 2024 besok. Nah, itu teman-teman bakal jadi alumni. Yang berarti ketika program bangkit nanti ada lagi tahun 2000 misalkan 30, nah itu teman-teman tetap bisa dapat info lowongan kerjanya. Nah, gitu. Jadi ini kayak membership seumur hidup, teman-teman. Untuk lowongan kerjanya ini gitu ya. Jadi jangan takut-takut buat kayak, "Kak, ini gimana sih gimana sih?" Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman tahu, Bangkit sendiri itu ada komunitasnya, ada alumni Bangkit. Nah, itu bisa sharing-sharing apapun gitu ya, aman. Nah, kemudian dari 20 tahun dari 2020 tersebut menghasilkan 4.600 sertifikasi global. Oke, nah ini overall aman banget, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen join, itu sama sekali nggak ada ruginya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia ya. Jadi program Bangkit, perjalanan Bangkit selama 4 tahun dalam memberikan pengetahuan teknologi terkini untuk mahasiswa Indonesia. Nah, PLT Dirjen Kemendikbudnya nih teman-teman ya, Prof. Nizam, dia udah bilang teman-teman, jadi bahwa di dalam MBKM, program Bangkit ini adalah salah satu gold standard gitu ya. Jadi apa sih yang dimasukkan gold standard? Wah, jadi kalau misalkan teman-teman tahu, kan Kampus Merdeka atau MBKM itu kan banyak banget tuh programnya, guys ya. Dari perusahaan mana, perusahaan mana, perusahaan mana. Sendi pendananya juga banyak banget, programnya banyak banget Kampus Merdeka. Nah, salah satu gold standarnya itu program Bangkit, guys. Jadi, kalau misalkan program Bangkitnya itu semakin baik, pesertanya itu semakin banyak, berarti tandanya program MBKM semakin bagus gitu ya. Nah, salah satunya sih, kalau misalkan teman-teman tahu ya, divisi misi MBKM atau Kampus Merdeka itu program Bangkit itu masuk, teman-teman. Nah, gitu. Jadi benar-benar nggak usah diraguin lagi. Udah benar-benar distandarisasi sama pemerintah. Jadi industri-industrinya juga bagus-bagus banget, kurikulumnya juga udah terpercaya banget ya. Nah, ini recapnya dari tahun 2020 itu 300 peserta, 2021 itu 3.000 peserta, 2022 itu 3.100 peserta. Nah, 2023 itu 1.500 peserta, teman-teman ya. Yang diharapkan nanti tahun 2024 itu targetnya hampir sama 9.000 peserta. Jadi kalau teman-teman lihat sini, wah ini naiknya 2 kali lipat ya, 3.100 3 kali lipat sampai 1.500. Nah, itu karena excitement-nya sebesar itu, guys. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen join, nggak cuma dapetin manfaat ini lagi sendiri, nanti manfaatnya kita jelasin lagi. Itu teman-teman benar-benar dapat komunitas yang membangun banget. Oke, kita next. Nah, oke, sip. Mungkin itu untuk awalnya, teman-teman. Apa sih program Bangkit itu? Mungkin untuk metode belajarnya bisa kita pindah ke Kak Akla ya. Silakan Kak Akla. Oke. Terima kasih buat Kak Akbar di sini. Saya akan menjelaskan beberapa metode belajar di Bangkit sampai manfaatnya gitu. Boleh next slide. Jadi metode belajar peserta Bangkit 2024 itu rata-rata pembelajarannya 950 jam belajar untuk TensorFlow atau apa ini
machine learning ini 516 jam, under developer sendiri 485 jam, dan untuk cloud computingnya 519 jam. Dan ini adalah grafik-grafiknya untuk yang lebih jelasnya dari pembelajarannya. Untuk soft skill, kita bakal belajar tentang growth mindset and power of feedback, juga time management, karena time management itu butuh banget ya. Kalau kalian udah di dunia kerja itu, time management itu itu salah satu yang paling penting lah istilahnya. Kalau kalian nggak bagus dalam time management, mungkin kalian bisa ketinggalan dari project-projectnya, dan itu bakal impact besar juga di kerjaan kalian depannya. Jadi makanya kita dari Bangkit juga ngebuat soft skill time management ini. Dan juga ada critical thinking, problem solving, ini sangat butuh banget ya problem solving untuk terutama di para developer. Dan juga ada adaptability dan resilience, also project management ya. Karena yakin juga kita bakal ada capstone ya, seperti capstone kalau tahun lalu 2022 itu cerita pengalaman sedikit aja ya. 2022 yang lalu kita ada ke capstone dari produk, ada juga company, itu kalau 2022 lalu ya. Kalau kurang tahu sih kalau 2023 ini. Produk itu kita bikin kayak semacam startup gitu lah, istilahnya startup kecil dari itu machine learning, Android sama cloud computing. Waktu itu saya sebagai cloud computing dan mendapatnya yang company capstone. Company capstone itu ada dari pukul 6 dari travel waktu itu. Dulu ada masa ada Bukalapak juga, tapi yang 2022 kayak udah lagi. Jadi di sini masih ada travel tahun 2022, dan kebetulan saya dapat yang di Traveloka itu, dan itu Traveloka travel ke Singapura, jadi itu dan di situ kita ada membuat dari beberapa tim, ada yang membuat chatbot, ada yang membuat kayak itu mengadakan di chatbot, dan waktu itu kita membuat chatbot selama kurang lebih 3 bulan, gitu, 3-4 bulan, dan itu lumayan experience bagus banget. Kita berbicara ada sama yang dari chatbot kan gimana cara membuat service yang bagus dan segala macam. Setelah itu juga kalian bisa masukin ke resume itu bisa istilahnya dilirik. Bangkit juga benar aku banget ya, saya yang bisa dibilang dari Universitas Raharja. Sebelumnya itu sebenarnya seni aja, dan itu bilang orang yang bisa masuk ke Shopee, GoTo, dan Traveloka itu belum ada gitu. Jadi bilang yang pertama gitu, kalau kayak Shopee gitu, jadi lumayan saya bilang membantu banget jadi program gitu. Dan setelah itu kita lanjut ya, setelah kita panjang kita lanjut dulu, nanti juga di akhir kita bakal sharing-sharing mungkin dari si Rahmat Ibu ini juga pernah kerja di Singapura ya, masalah nanti bakal kita jelaskan. Dan seperti teman ada personal communication atau networking, karena ini butuh banget, apalagi kalau di perusahaan itu misalnya ada orang luar, itu kalian harus bisa komunikasi lebih baik. Lagi pengalaman saya personal pengalaman di Shopee itu, kalian tuh butuh banget istilahnya bisa komunikasi lah gitu. Tapi gimana ya, kadang orang ada yang suka istilahnya kayak tes gitu lah istilahnya. Tapi kalian itu harus bisa komunikasi yang
baik, tapi nggak usah S juga gitu istilahnya. Jadi kalau kalian bisa komunikasi dengan baik, kalian bisa ngomong atas kalian dengan baik dan anggap kayak teman lah istilahnya, itu kalian bisa dapat referral istilahnya gitu. Kalian bisa full time dan segala macam itu sih yang saya alami itu benar-benar butuh banget professional communication dan teknologi dan juga digital branding dan digital communication juga butuh banget kalian pesan pasti bakal ketemu interview terus itu pasti udah hal lumrah ya dan ini kita bakal diajarin masa kita juga bakal review resume kita gimana resume yang bagus contohnya kayak resume yang semacam standar live gitu dan itu biasanya udah biasanya di perusahaan-perusahaan gitu kayak buat segala macam dan akhir mungkin di Discord karena kita bakal pengalaman bakal diajarin sama orang dari luar, benar-benar orang dari luar kayak ada orang dari Thailand, ada orang Batam dan ala dari Filipina juga ada waktu itu dia bahasa Inggris. Kalian bakal ngomong bahasa Inggris banget karena kan kalau nggak salah satu-satu dipanggil gitu suruh ngomong bahasa Inggris. Hello, what's your name? What is your recreation segala macam gitu. Benar-benar ngelatih bahasa Inggris kalian banget gitu. Kadang juga ada yang pengalaman, ada yang kayak pas dipanggil gitu malah itu apa? Ya malah leave Zoom gitu. tapi itu nggak apa-apa itu kalian bisa jadi pembelajaran. Seharusnya kalau kayak itu bisa ngebangun kalian dan itu sebenarnya bermanfaat banget kalau dipanggil kayak gitu. Itu juga sebenarnya bisa jadi penilaian kalian juga di akhir karena di akhir ada penilaian kalau kalian distinction istilahnya distinction itu orang yang nilainya paling istilahnya tempat salah satu paling tinggi lah itu bisa jadi achievement kalian dan bisa jadi resume yang baik di dalam ya di dalam resume atau CV kalian. Dan itu juga ada expression opinion, business presentation, dan itu semuanya tentang bahasa Inggris. Dan boleh di next slide. Dan ini adalah materi pembelajaran teknologi yang terus diperbarui di setiap periode. Jadi mungkin yang 2022 yang sebelumnya pernah saya bilang itu mungkin di sini kalau udah 2 tahun itu pasti diimprove banget. Pasti udah lebih dari itu. Kalian bisa aja coba tahu masuk Google kan beneran. Setelah ikut yang 2024 ini ya. Siapa tahu kan. Karena pembelajaran ini selalu dikaitin selalu dari feedback peserta sebelumnya. Nah ini adalah contoh dari machine learning-nya. Kita bakal belajar IT automation with Python. Karena automation with Python tuh sering dipakai dan juga ada data analysis with Python. Oh ini baru ya. Saya juga belum tahu sih. Ini kayaknya menarik sih. Kalian kalau join Bangkit ini tahun ini bakal dapat dan data analytics, mathematics for ML dan science. Ini juga ada matematikanya kalau machine learning dan juga machine learning specialization, ada juga TF developer professional certificate structuring ML projects dan juga TensorFlow data dan development. Ada juga advanced technique itu baru juga nih. Sama juga ada generative AI ini juga baru, materi baru. Jadi baik banget materi barunya sama di machine learning. Dan ada juga terakhir TF certificate progression. Ini kalau kalian di akhir kalian bakal dapat global certification kalau kalian lulus, tapi harusnya bisa lah lulus. Karena kita bakal kasih certification preparation gitu. Dan juga dari pet Android kita bakal belajar mulai dari basic Kotlin. Karena kita di sini pakai Kotlin.
based on Google recommendation, karena di sini kita Bangkit juga di led by Google ya, jadi ngikutin tech-technya si Google. Dan juga ada Android for beginners, fundamental Android, solid paradigm, ini penting banget buat OP ya. Dan juga intermediate Android, introduction to AI, ini baru ya, Android juga ada introduction to AI, dan juga applied ML for Android developer. Ini juga ada materi baru lagi, ada Android JP Compose, dan juga di akhir ada global certification juga ya. Juga di sini ada cloud computing, kita mulai dari Google IT Support, juga Skill Boost. Wah ini banyak banget materi-materinya di Google Cloud Skill Boost. Ini kalian bakal banyak belajar tentang GCP. Kalian bakal terbiasa banget sama Linux, sama terminal. Ini pengalaman dari cloud computing di JCP itu banyak terminal-terminal dan macam. Tapi nggak apa-apa, kalian dari basic banget juga kalian juga bisa. Dan di sini ada skill boost, cloud engineer learning path, web basic. Di sini kita bakal belajar sedikit web juga. Baru masuk ke benar-benar ke cloud. Kita belajar JavaScript basic, backend basic, cloud engineer. Ya. Dan juga ini ada yang baru lagi ya, introduction to AI. Dikasih AI semuanya di beberapa ini dari Anda. Dan juga applied ML for engineer. Karena mungkin ini asumsiku aja karena mungkin aplikasi machine learning di setiap tab ini karena yakin kita bakal bikin capstone juga ya. Karena kita bakal buat machine learning model dari machine learning timnya, terus itu Android sama core computernya bisa nge-handle itu. Gitu. Kalau tahun 2022 lalu kita benar-benar kayak chaos banget, ini gimana caranya, cara nge-integrasi dan segala macamnya, dan di sini dari tim kita seperti ya udah mulai kayak gitu, wah ini ternyata butuh materi-materi AI di setiap stepnya gitu. Ya harusnya ini lebih dimudahkan gitu. Dan ada Google Cloud Skills Quest dan juga sertifikasi. Ini sertifikasinya benar Google banget. Kalau kalian lulus ini sertifikasinya, dan Google Certification ini kalian misalnya kayak apa ya, SRI atau yang relatif ke cloud computing itu lebih dilirik ya, kalian bisa masukin aja sertifikasinya di resume kalian tuh bisa istilahnya diberi banget sama satu-satunya di posisinya tentang cloud seperti stack gravity engineer. Dan boleh di next. Oke, ini ada yang tadi baru yang tadi baru juga untuk kayak boleh di next lagi. Nah, ini ada beberapa. Ini satu introduction to artificial intelligence. Ada belajar mobile development dan core computing yang tadi. Juga ada applied machine learning untuk kedua path tersebut juga. Boleh ditunjukkan. Juga generative artificial intelligence ini materi baru untuk dari machine learning-nya. Mungkin ini lebih mendalam dari AI-nya ya. Mungkin Wangnya Akbar ini dari machine learning bisa menjelaskan. Dan itu selanjutnya ada materi bonus ya, ini dari cloud computing, materi cyber security. Wah ini cyber security ini istilahnya kayak hacker ya, tapi hacker baik lah buat nge-handle biar security-nya lebih aman gitu. Dan setelah itu selanjutnya. Nah, keuntungan untuk mengikuti Bangkit 2024 adalah banyak. Ya boleh. Sertifikasi global ini yang paling penting ya. Kalian kalau ikut Bangkit jangan lupa buat kejar ini sih menurutku. Karena ini bisa berguna banget buat diri semua kalian, misal kalian mau masuk kerja. Dan itu benar-benar di akhir Bangkit setelah capstone. Setelah capstone kalian bakal dikasih sertifikasi global
tes sertifikasi. Setiap tes itu berbeda-beda ya. Kalau pengaman itu dari computing itu dari Google-nya langsung itu. Jadi kita benar-benar dikasih tes dari Google-nya itu gimana cara servis bekerja dan segala macam. Kalau kalian terus bisa di atas passing grade atau ada berapa gitu yang dari tentuin oleh Google, kalian bisa sertifikasi dan kalian bisa misalnya masukin ke resume kalian, itu benar banget. Jadi sebagai alumni Bangkit ini kita saranin buat kerja sertifikasi Google ini. Dan kurikulum update itu juga update dari instruktur ahli. Setiap alur aja di ini baru, dan kita bakal latihan melakukan pelatihan teknologi, skill bahasa Inggris untuk persiapan karir di dunia. Nah ini kalian kalau sambil kuliah, kalian bisa dikonversi SKS ini dan menarik ya. Kalian kayak bisa benar fokus bangkit tanpa mikirin kuliah lagi. Jadi juga ini karena konversi kayak gini, karena ada yang kayak nggak usah kayak masuk kuliah lagi gitu, benar-benar fokus di bangkit loh. Dan relasi dengan dan persen itu ada di kemudian juga ada gitu, pasti dia ada paling di atas, paling di highlight karena ini bangkit paling bagus sih salah satunya. Juga kalian bisa mendapatkan kesempatan kerja untuk lulusannya. Dari di akhir kalian bakal dapat job fair banyak yang dapat full time setelah kalian lulus dari Bangkit ini. Juga ada dana inkubasi ini buat yang produk extern ya. Kalian bakal dapat kesempatan bangun startup impian dengan bimbingan dari para ahli gitu. Kalau kalian itu kayak suka startup kayak like yang dosan gitu ya, atau kalau kalian bermimpi kayak gitu ya untuk membuat startup, di sini kalian bakal benar-benar dimulai dari awal banget gimana sih cara buat kayak gitu, dan kalian bakal kontribusi dengan tim kalian gitu. Dan boleh next. Dan ini visualisasi dari pembelajaran di Bangkit, kita benar-benar WFH, jadi ini very fleksibel dan juga udah di starter black training. Ini udah dari ini contoh dari ini data management tech practice dari Litsi dari Google ya, dari Google langsung, dan juga ada mentoring session karena sini kita bakal banyak mentor. Aku juga udah daftar sih sebagai mentor di sini kemungkinan ya, tapi kalau dapat ya insya Allah pengumumannya di akhir Desember, kalau dapat di Januari mungkin bisa ketemu aku gitu. Itu untuk mentoring session, dan juga ada gue speakers session. Ini juga ada gue dari berbagai macam, ada yang dari Google, ada juga kemarin ada juga dari GoTo, juga dari Gojek dan segala macam sih. Ada juga banyak baiknya sih dari Google sih. Dan lanjut. Nah ini untuk sesi mingguan bersama mentor ya. Nanti setiap tim itu bakal ada mentor-mentornya sendiri. Boleh lanjut. Nah ini tim inkubasi yang berhasil didanai di tahun 2023 batch 1. Ini buat yang produk capsule. Ini banyak banget ya mereka yang ngebuat startup gitu, yang enam dosan. Ini yang udah istilahnya udah berhasil dan udah didirikan lah sama orang-orang kayak Ezi, ada Wisnu, dan Honeyland, Eco kita di Vision, Loket, dan sebagainya. Boleh lanjut. Ini cerita peserta dan alumni Bang. Waduh, cerita saya ini. Cerita saya ini. Boleh si Rahmat Wibowo.
Baik. Ntar gua take over dulu bentar layarnya. Dan saya gua bikin PPT-nya di PowerPoint soalnya yang ini. Mana ya? Berarti yang ini di down di dulu. stop ya share dulu. Oh, oke siap. Masuk nggak guys? Masuk ya? Masuk. Aman. Nah, sekarang cerita alumni Bangkit, live at Bangkit dulu. Dulu gua Bangkit ngapain sih guys? Nah ini, dulu gua tim capstone gua tuh top 53. Bikin aplikasi namanya Serantau. Serantau itu apa sih? Serantau adalah aplikasi kayak GoFood. Bedanya ini khusus buat catering. Jadi ini lebih targeted buat orang yang merantau. Jadi orang-orang yang ngekos, daripada makan yang nggak benar, mendingan ikut catering. Cateringnya pakai aplikasi. Nah ini masuk top 53 capstone, tim semifinalis. Kalah gara-gara nanya prospek 5 tahun ke depan omsetnya berapa? Ngaco, bukannya ngaco. Awalnya arsitekturnya gimana sih? Nah dulu tuh bikinnya tuh kan biasa ya pakai client device-nya itu Android ya. Nah ini dia kita nge-deploy di containerized application. Jadi dibikin Docker, di-deploy di Cloud Run. Make Cloud SQL buat itunya. Make Postgre kalau nggak salah buat database-nya. Make Cloud Storage juga. Ini dipakai buat apa? Buat nge-upload static files. Nah, ini kan kayak ada profile kan, ada profil gitu ya, foto profil. Ada aplikasi, ada image-image begini, itu di-uploadnya ke Cloud Storage. Nah, ada machine learning modelnya gimana? Pakai TensorFlow, di pre-train, pakai object detection gitu. Nah, ML-nya gimana? ML-nya tadinya itu misalkan ada gambar makan nih, ngedeteksi ada ayam, ada nasi. Nah, nge-object detection itu nanti dikeluarin list kalorinya berapa sih biasanya nasi itu, segar nasi gitu-gitu. Nah, itu di-deploy pakai compute engine. Padahal Docker application tapi nggak bisa di-deploy di Cloud Run karena error, kegedean. Begitu. Jadi top 53. Harusnya top 50. Nggak tahu kenapa ada tiganya ngapain. Terus live after Bangkit gimana? Masuk AWS sebagai intern. Ini tim gua di Singapura. Gua ke Singapura dibayarin. Kalau lu tahu berapa sih yang gua reimburse selama intern? 30 juta gua reimburse, bro. 30 juta reimburse di Amazon. Gua juga kerjasama sama orang ini Yudo di Ponorogo bikin workshop. Nah, di workshop gua dapat sisanya 4,7, hampir 5. Cuma bikin dalam seminggu workshopnya. Nggak cuma itu, gua juga kerjasama sama Uritem Guharoy. Bikin demo QuickSight. QuickSight itu apa sih? QuickSight adalah BI. BI-nya Amazon AWS pakai QuickSight. Bukan Power BI, bukan nggak tahu BI yang lain, BI tools yang lain. Pakai QuickSight. Gua tugasnya ngapain? Gua ada permintaan dari si customer ini buat bikin Google Sheet sebagai apa namanya? Sebagai data source-nya. Data source-nya pakai Google Sheet. Gua bikin caranya gimana biar bisa Google Sheet itu diedit, datanya masuk ke QuickSight. Kalau QuickSight-nya ya kesearah gitu, QuickSight-nya itu nanti diekspor ke Google Sheet. Ada caranya. Gua bikin cuma sehari. Gitu. Apalagi habis itu maksud Sendit, guys. Sendit payment gateway. Gua gak cuma nerapin cloud, gua juga jadi full stack, jadi database, jadi DevOps, jadi IT GRC, infrastructure architect, dan performance engineer. Gua udah nge-save 90 juta per bulan AWS spending di Sendit. Kok bisa 90 juta? Ada caranya. Kok bisa ya Sendit pakainya AWS? Loh, ada caranya. Terus ada work directly with principal and staff SRE. Gua juga bikin implementation buat PCI DSS. PCI DSS itu apa? Jadi kalau payment card industry itu, kalau lu nyimpen namanya payment card, kayak data kartu kredit, ada nama, ada expired date, ada CVV.
CCV atau CCV gitu, CVV gitu, itu ada caranya, nggak semuanya bisa, harus tersertifikasi PCI DSS namanya. Gua tahu caranya, itu bikin Microsoft netting segala. Gua juga jadi subject matter expert di tim buat Terraform, Kubernetes, Argo CD, GitOps, sama performance engineering. Yang belajar dari Bangkit nggak ada di sini. Ada Kubernetes mungkin dikit-dikit sama Terraform dikit-dikit, tapi tidak ahli karena ya sedikit lah. Gua juga dapat sertifikasi. Sertifikatnya Google ini dapat dari Bangkit, Associate Code Engineer. Masih kurang lagi, ada CompTIA Security Plus. Ini buat cyber security. Dapat dari mana? Ini dapat dari Digitalent Scholarship. Masih kurang lagi, ada sertifikat AWS. Dapat dari AWS. Masih kurang lagi, ada HashiCorp dikasih dari AWS. Kenapa bisa ada HashiCorp di sini, Terraform di sini? Karena orang AWS menyepelekan gua. Gua katanya dikit-dikit Terraform. Nggak semua use case bisa pakai Terraform. Dalam sehari besoknya gua langsung ujian, langsung dapat sertifikat. Mampus tuh orang. Kesel gua. Oh ya, ini ada quotes. Don't be afraid to fail big, to dream big, but remember dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. I try to give myself a goal every day. Sometimes it's just not to curse somebody out. Dari resolusinan, daftar Bangkit. Nah, stop sharing deh. Oke, itu bentar. Itu Lanjut BTW lagi? ada yang nanya tuh, Kak. Lanjut dulu, nanti Di kayaknya chat nih. di akhir. Oke, lanjut dulu ya. Oke, share screen lagi teman-teman sebentar. Oke. Sip. Oke, udah masuk lagi, guys. Oke. Nah, mana nih dia. Oke. Nah, ini masih ada yang mau ditambahin lagi, teman-teman mungkin. Kalau video sendiri mungkin teman-teman udah ngeliat ya, guys. Oke. Nah, jadi mungkin ini tambah-tambahan aja, teman-teman. Jadi kalau misalkan apa ya? Pengalaman-pengalaman kita mungkin ya beda-beda, teman-teman ya, karena mungkin nanti overall Bangkit ini mengajarkan teman-teman kalau misalkan dunia teknologi itu sangat luas, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen jadi apa, pengen mendalami apa gitu, itu boleh banget. Kayak misalkan, Kak, aku misalkan beda jurusan gitu ya, jurusannya aneh-aneh. BTW aku juga beda jurusan loh, teman-teman. Jurusan aku dari geofisika. Nah, itu lumayan jauh banget kan ya. Tapi itu nggak menjadi halangan. Dalam hal ini kenapa sih nggak jadi halangan? Dalam hal ini karena dunia teknologi itu bisa dibilang terbuka banget buat siapapun yang punya kemampuan dan keahliannya. Oke? Sip. Dari Kak Fani sama Kak Aklan nih ada yang pingin cerita-cerita ditambahin dulu? Oh, gimana? Ya, boleh nih, aku mau nambahin. Boleh. Boleh. Nah, kenapa kalian harus ikut Bangkit? Nah, salah satunya itu karena Bangkit kan nyediain job fair. Terus ada loker yang mengkhususkan untuk anak-anak alumni Bangkit didahulukan gitu. Nah, salah satunya aku pernah dapat kesempatan itu. Nah, waktu sebelum dapat intern di perusahaan sekarang, ada beberapa perusahaan yang udah kerjasama sama Bangkit yang ngehubungin aku untuk intern di tempatnya mereka. Jadi kalian nggak usah takut, kita kayak udah terbukti gitu loh, lulusan Bangkit tuh pada keren-keren, pokoknya kayak Kak Rahmat Wibowo ya, dia keren banget udah sampai AWS. Betul banget ini. Ya, pengalamannya banyak banget. Soalnya aku cuma sampai tembus ke Dana doang. Nah, Kak Rahmat udah sampai AWS. Keren. Terus apa lagi ya? Nah, terbukti juga waktu aku keterima intern di perusahaan yang sekarang, dari pihak perusahaannya pun mereka bilang kalau aku bisa keterima tuh karena aku punya skill yang sesuai dengan di industri. Kayak kan aku dari mobile development, nah
mereka butuh orang-orang yang bisa mobile development, padahal aku belum pernah sama sekali terjun sebagai mobile dev di perusahaan gitu, tapi mereka bisa melihat aku karena aku udah pernah ikut Bangkit gitu. Tuh guys, itu sih udah tambahan dari aku. Wih, mantap nih. Kak, aku lagi gimana ceritanya sedikit nih, Kak? Aku ceritain dari awal aku pribadi sendiri di Bangkit itu terbilang agak sedikit gagal sih istilahnya. Waktu itu sempat dapat Traveloka company captain. Orang kalau salah yang product captain, kalau aku itu Traveloka ke company captain yang waktu itu Singapura karena ada beberapa tim yang mungkin saya lebih jago dan lebih prepare lah istilahnya, karena itu juga akhirnya saya gagal gitu, dan setelah itu juga nggak dapat sertifikat lah istilahnya, sertifikat cloud, karena terlalu apa ya, waktu itu aku kayak gaya banget lah pakai Linux gitu segala macam. Akhirnya pas mau ngebuka Google sertifikasi itu nggak bisa terus, mau pakai Wine dan segala macam akhirnya nggak bisa, dan akhirnya nggak dapet. Dan akhirnya waktu itu sempat dapat backend engineering intern dari Traveloka itu, dapat kayak interview gitu, dan di situ juga data aku juga masih belum preparasi juga, jadi itu banyak benar-benar yang belum preparasi segala macam. Jadi sebenarnya dari Bangkit itu nggak bisa dapat panggil di backend engineering intern di Traveloka itu udah ngebantu banget sebenarnya. Cuma aku yang aja yang kurang preparasi. Mungkin kalian pas Bangkit juga bisa lebih fokus lah istilahnya. Kalau waktu itu pas Bangkit aku sebenarnya nggak terlalu fokus kayak sambil freelancing segala macam, itu benar-benar salah aku sih. Mungkin itulah yang dari pelajaran aku sebelumnya, dan setelah dari Bangkit karena itu nggak terlalu fokus, akhirnya aku dapatnya di kampus Merdeka itu dapat full stack developer intern ya di Solutif, bikin kayak ya full stack gitu sih. Laravel sama Golang bikin microservices gitu baru. Setelah itu baru aku masuk di backend engineer intern di Investri ya. Dan di situ aku pakai Java Spring Boot. Setelah 2 bulan baru dapat di Shopee backend engineering intern. Dan situ aku dari situ benar-benar banyak belajar sih, pakai Golang dan segala macam. Itu juga karena bisa dibilang di sini di Shopee backend engineering intern itu banyak yang terima karena dari Bangkit. Jadi itu benar-benar membantu banget buat aku masuk Shopee juga, walaupun di sini perusahaannya cuma Google buat kita, tapi di Shopee juga tetap dilirik juga. Dan itu baru aku masuk itu backend engineering di Shopee. Kemarin baru returning aset ya kalau nggak salah. Kemarin tuh benar-benar baru returning aset. Dan setelah dari Shopee ini udah ada beberapa kayak panggilan-panggilan lah, interview dari link aja, di Crowdlink aja, dan juga ada dari Chip juga ada waktu itu, kalau kalian tahu BTPN, dan juga 2 hari lalu kalau nggak salah, baru kemarin tuh aku habis user interview di GoTo ya, itu kan Tokopedia, itu full time ya, itu full time, dan yang nunggu interview berapa lama lagi tuh benar-benar kalau nggak Bangkit mungkin aku nggak bisa sih. Sama minggu depan juga ada interview lagi dari Traveloka itu backend engineer. Jadi Bangkit itu sebenarnya walaupun kalian gagal juga tetap dapat gitu istilahnya. Walaupun gagal kayak saya gitu, itu bisa tetap dapat. Dan setelah itu ya pengen semuanya bisa jadi mentor lah, dan bisa apa ya, ngasih tahu ke anak-anak Bangkit juga, jangan kayak aku lah istilahnya gitu waktu dulu. Dan mungkin itu aja sih
dari pengalaman aku. Semoga yang bermanfaat. Wih, mantap banget, guys. Oke, jadi kalau overall sih Bangkit ini benar-benar membuka peluang banget ya, teman-teman. Apalagi kalau misalkan nanti teman-teman itu serius gitu ya, mungkin bisa jadi nanti kayak Kak Rahmat yang hampir masuk top 5, top 15 gitu ya, cuma nanti bisa masuk atau mungkin ya overall bakal banyak banget pengalaman-pengalaman lain. Kalau dari aku sendiri sebenarnya karena aku jurusannya agak jauh, jadi aku udah sangat bersyukur banget gitu kan ya bisa mengenal dunia teknologi yang lebih dalam ini karena memang di mata kuliah pas di Univ itu sebenarnya keluar cuman nggak terlalu banyak. Jadi memang aku pin perdalam gitu ya. Nah, ini membuka peluang banget nih teman-teman baik itu mungkin yang dari jurusan sejenis maupun yang nggak sejenis itu bisa memahami lebih lanjut. Oke. Sip. Mungkin di sini udah ada yang nanya-nanya di kolom komen, nanti kita balasnya di yang selanjutnya, teman-teman ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut dulu ke sesi selanjutnya. Nah, ini mungkin kalau pengen ngecek sosmed dari Bangkit sendiri, bisa lihat di blog.bangkit academy, ataupun biasanya di link ini tuh banyak banget tuh, teman-teman ya. Bangkit Academy by Google, Tokopedia, Gojek, and Traveloka. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin sekarang kita saatnya bahas syarat dan cara daftar nih. Mungkin silakan Kak Fani. Oke, untuk sekarang pasti udah pada tahu kan untuk syarat dan cara daftar. Aku jelasin lagi sedikit. Next. Nah, untuk syarat-syarat yang untuk daftar Bangkit 2024 sekarang, yang pertama itu harus warga Indonesia, nggak boleh WNA. Terus mahasiswanya masih berstatus aktif ya, misal kalian udah semester 8 atau semester 9, nggak apa-apa, yang penting statusnya aktif dan kalian sanggup untuk ngejalaninnya. Terus berasal dari seluruh program studi, mau kalian IT atau non-IT, kalian bisa ikutan. Terus berasal dari seluruh universitas yang terdaftar di PDDikti. Nah, untuk yang terdaftar di Kemenag, mohon maaf nggak bisa ikutan ya, harus dari PDDikti. Terus ada yang lain, satu lagi ketentuan mahasiswanya yang pertama itu untuk D3, D4 atau S1 itu minimal semester 6 atau lebih. Kalau kalian sekarang masih semester 5, kalian masih boleh daftar kok. Soalnya kalau di kampus Merdeka itu minimal kan semester 5, jadi bebas. Tapi Bangkit menyarankan itu semester 6. Terus untuk mahasiswa D3 itu minimal semester 4 atau lebih. Nah, kalau sekarang kalian masih semester 3, kalian juga diperbolehkan untuk ikut. Yang penting yang harus dipenuhi itu syarat dari kampus masing-masing. Nah, dari kampus masing-masing diperbolehkan daftar itu dari semester berapa sampai semester berapa gitu. Nah, terus belum dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2024 mendatang. Nah, kalau kalian di bulan Juli 2024 mendatang kalian udah dinyatakan lulus, kalian nggak bisa ikut Bangkit ya. Jadi harus di note, penting. Terus next. Nah, untuk tahapan registrasinya, yang pertama itu kalian bisa kunjungi g.co/bangkit, terus klik apply now. Yang kedua, lakukan daftar ulang melalui application form, nah, yang nanti bakal dikirim sama tim Bangkit melalui email. Terus yang ketiga, kerjakan assessment test di platform Decoding. Nah, assessment test ini bakal dikirim sama tim Bangkit melalui email masing-masing yang terdaftar. Yang keempat itu bisa daftar kampus Merdeka atau kampus Merdeka Mandiri. Nah, jika kalian tidak mau untuk daftar kampus Merdeka, kalian bisa ikut kampus Merdeka Mandiri. Terus yang kelima, kalian udah tinggal tunggu pengumuman dari penerimaan Bangkit 2024 batch 1. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di g.co/bangkit. Nah, untuk hal yang harus diperhatikan dari tahapan registrasi Bangkit ini, yaitu kalian harus rajin-rajin untuk cek email masing-masing yang udah didaftarin waktu di registrasi pertama. Jadi semua informasi yang dilakukan atau dikerjakan
bakal dikirim ke email masing-masing gitu. Next. Nah, kalian bisa scan barcode yang ada tertera di layar atau ketik di Google g.co/bangkit. Oke. Mungkin slide-nya udah selesai ya. Kita lanjut ke tanya jawab Ada Q&A guys. Q&A yang udah ada Oke, nih. Sudah siap, masuk siap, siap, Q&A. siap, 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 siap. Silakan Akbar Nah. buat memimpin Q&A Aku ini. bacain ya. Aku bacain Boleh, pertanyaannya ya. boleh. Diurutin aja yang Boleh, dari paling boleh. populer. Ini dari Yang yang paling paling populer. banyak nge-like. Boleh. Dari Irwan Diveri katanya, Kak Bangkit kan Google, kok bisa ke AWS? Waduh, siapa yang harus jawab itu? Kak Siapa yang Rahmat harus jawab? bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Kak Rahmat coba dijawab gue yang kenapa jawab bisa ke ya. AWS. Ya udah. Jadi tolong ini dulu di uncensorin dulu. Jadi gini guys ya. Gua share tab aja. Cerita gua masuk AWS gimana? Tadinya tuh gua buka LinkedIn. Nih, buka LinkedIn. Yang viral sampai profile view-nya 11.000. Apakah ada lu di sini? Kayaknya ada nih, 11.000. Jadi gua pertama-tama buka LinkedIn. Terus gue cari di jobs. Di jobs nih. Terus gua cari AWS Indonesia nih. Cari. Ada ketemu job di sini gitu. Terus di set alert gitu. Jadi ketika ada AWS buka di Indonesia, gua tahu nih ada set alert di sini. Itu caranya. Terus apply. Udah apply. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Gua di email sama Jesslyn Tung. Makasih udah apply, namanya Next Gen Solution Architect Internship. Gua apply, terus gua update gitu, ada yang kurang. Baik banget, gua ada yang kurang dikasih tahu sama dia. Lanjut lagi. Pertama ngapain? Ada phone interview. 7 Februari 2022. Gua masuk AWS sebelum Bangkit, Bro. Udah dari Februari. Bangkit tuh kok nggak setelah ini deh, setelah ini kalau nggak salah deh Bangkit mulainya deh. Jadi gua tuh sebelum Bangkit udah keterima AWS duluan. Nih, phone interview. Pertama phone interview harus baca leadership principle. Jadi AWS punya leadership principle. Ada 16 leadership principle. Ada customer obsession, ownership, invent and simplify, write a lot, learn and be curious, hire and develop the best, insist on the highest standard, think big, bias for action, brew frugality, earn trust, dive deep, have backbone, disagree and commit. The result, strive to be the earth's best employer and success and scale. Bring broad responsibility. Yang gua gagal cuma trust dari tim gua. Gua gagal ini doang. Udah frugal, gagal earn trust. Jadinya gitu. Ini sharing. Ini. Ya ini tadi ya guys ya. Nih, leadership principle-nya nih. Yang mereka sama. Gua gagal earn trust. Earn trust customer bisa, earn trust tim sendiri nggak bisa. Apalagi earn trust tim yang lain. Gitu. Lanjut lagi ya guys ya. Phone interview pertama. Kedua ngapain sih? Ada langsung final interview. Congratulations. Enggak deh. Yang ini dulu nih. Disuruh ada final round interview. Jadi interview lagi dengan Ming Nguyen dan Yudo di Ponorogo. Nah, interview tipsnya begini. Terus ada soalnya, tapi NDA bro, nggak bisa gue kasih tahu soalnya kayak gimana. Ada soalnya guys. Kayak gitu, test case-nya. Nah ini bisa di-share nggak ya? Iyalah pokoknya. Nah ini soalnya mudah sekali. Nggak bohong gue. Nanti di grup gue share soalnya kayak gimana. Itu. Baru deh dapat Amazon. Congratulations on your new role. Ini ada interview update nih. Interview update. Hai Rahmat. Happy Friday. Thank God it's Friday. The gift gitu. Kapan? 25 Februari. Gua ditelepon sama Jesslyn Tung. Tapi gua nggak bisa ditelepon. Makanya di email.
Kenapa sih harus ditelepon? Gak tahu. Aneh kan? Baru congratulations on your new role. Disuruh, aduh ada data pribadi gua. Tuh kan. Ada background check. Ini guys ya. Ada background check. Background checknya banyak banget pokoknya. Lu harus dicek backgroundnya. Ada pre onboarding call, post offer acceptance, gitu-gitu. Congratulations, welcome to AWS. Kayak gini emailnya ya guys. Manajer gua orang Singapura, Supret Seti. Tapi ganti-ganti gitu. Nah ini nanti dapetin laptop nih. Nah gitu aja ceritanya. Oke, thank you Kak Rahmat. Nah, next berhubungan dengan Apaan nih AWS. SHB-nya VL? Berhubungan dengan SHB-nya AWS, di sini ada yang nanya, Kak tanya untuk nanti lagi proses pembelajaran, ini full menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena kan AWS ini di Singapura, terus Google juga di luar negeri ya. Apakah kita juga belajar pakai bahasa Inggris full? Coba ada yang mau jawab? Aduh, mungkin aku bisa jawab ya. Bentar dulu. Oke, kalau misalkan full bahasa Inggris gitu, itu sebenarnya enggak sih teman-teman. Cuman awal-awalnya itu memang kayak disuruhnya pakai bahasa Inggris. Apalagi kalau misalkan lagi pertemuan-pertemuan besar, misalkan kayak mingguan, terus misalkan kayak bulanan gitu ya. Nah itu diharuskan pakai bahasa Inggris itu ketika ingin bertanya ataupun ketika kita pengen ngasih tahu. Nah, tapi overall itu nggak se-strict itu teman-teman. Maksudnya kalau misalkan teman-teman istilahnya berhenti bahasa Inggrisnya di tengah-tengah itu nggak harus melanjutin nggak apa-apa. Kayak pakai bahasa Indonesia itu nggak apa-apa. Kecuali mungkin memang narasumbernya itu dari orang Inggris ya. Nah itu mungkin perlu pakai bahasa Inggris. Nah mungkin di sini BTW ada Kak Akla juga nih yang nanti bakal jadi mentor. Coba mungkin ditanya kira-kira nanti mentornya pakai bahasa Inggris atau enggak nih? Berarti tergantung dari mentor ya. Tapi waktu itu 2002 mentorku itu waktu itu dari Tokopedia itu salah namanya Hasan Kaidir itu pakai sih bisa bilangnya itu SRI di Tokopedia sekarang juga masih dari 2002 lalu di situ sih pas mentoring kita sebenarnya tergantung dari mentornya kayak mau pakai bahasa Inggris dan juga tergantung dari anak-anak dari timnya gitu mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia gitu supaya jadi fleksibel sih tergantung dari seterusnya. Oke, ya aku mau nambahin juga. Nah, untuk kalian untuk nanti yang milih Android development atau mobile development, kalian nggak usah khawatir. Untuk pembelajarannya itu kita pakai platform dari Decoding, jadi full bahasa Indonesia. Nah, kecuali untuk Learning Pad, Cloud Computing, sama Machine Learning itu full pakai bahasa Inggris. Jadi untuk pembelajarannya, untuk Android itu pakai full bahasa Indonesia. Untuk self learning ya, kalau untuk meeting atau untuk ILT itu tetap pakai bahasa Inggris dan bertanya di grup Discord pun itu tetap pakai bahasa Inggris. Nah, kalau di luar dari grup Discord atau informal gitu itu kita tetap pakai bahasa Indonesia boleh, Pak, nggak strict. Oke, lanjut ke mau nambahin lagi ya guys ya. Mau nambahin. Oh, boleh. Itu pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang IELTS pakai bahasa Inggris, IELTS-nya nggak enak banget. So-soan mentornya pakai bahasa Inggris. Kesel gua. Nggak ada yang connect sama mentornya. Karena mentornya bahasa Inggrisnya nggak fasih, pakai bahasa Inggris. Ini kita mau belajar, kita mau belajar cloud computing, bukan Mas belajar bahasa Inggris di sini. Gitu ya guys ya. Begitu. Oke, nah lanjut. Terus ada tips buat milih pet enggak ya Kak? Aku bingung mau milih ikut pet yang mana. Nah, coba dari siapa dulu? Cloud computing, machine learning? Udah, dari aku ya deh, dari gua nih. Oke. Nih tips gua,
Kalau lu mau jadi Android developer, lu harus ngambil Android developer bangkit. Kenapa? Bayangin kayak gini, perusahaan maunya ngambil Android developer kalau lulusan bangkit. Kenapa? Karena udah pasti bagus dan udah pasti terstruktur, udah diakuin sama Google. Apalagi kalau dapat Android developer associate. Kalau lu mau jadi mobile developer, iOS developer, ikut Apple Academy. Karena kalau di luar Apple Academy tidak sertifikasi, perusahaan nggak mau. Percuma lu dalamin iOS, tapi kalau lu nggak ikut Apple Developer Academy. Kalau lu mau masuk Google, ada jalur dalam buat buat cloud engineer, harus ngambil ML atau nggak cloud computing. Kenapa? Sekarang zamannya AI. Lu kalau nggak bisa AI, bakal nggak laku. Makanya dicarinya ML sama cloud computing buat masuk associate cloud engineer-nya Google. Dibuka. Teman gua orang Alibaba punya dapat golden ticket ke Google. Interview, udah nyampe interview. Tapi gagal karena kualat. Aduh, gitu. Oke, itu sekalian menjawab yang kenapa harus ikut Android Developer Bangkit ya. Itu bisa dipilih dari masing-masing pribadi, kalian lebih passionate-nya kemana gitu. Nah, terus ada lagi, gimana cara masuk AWS? Apakah ngoding aja cukup? Ya, tadi kan udah cara masuk AWS. AWS buat solution architect itu lu nggak perlu ngoding. Nggak perlu ngoding, nggak ada tes ngoding. Tadi kita udah bahas phone interview. Phone interview ada 2. Itu interview, ada presentasi buat itunya, buat study case. Karena guys, yang penting itu adalah lu bikin solution architect. Solution architect nggak ngoding. Si download nggak bisa ngoding. Karena emang nggak butuh ngoding. Gitu. Yang penting lu bikin solusi arsitek. Ini contohnya yang gua bikin kemarin tuh mana ya? Gua tuh bikin ini loh. Kemarin tuh mana ya? Yang presentasi tugas gua. Kenapa jadi AWS padahal bangkit, Bro? Q&A bangkit, kenapa jadi Q&A AWS? Emang aneh ini orang. Orang ya, guys ya. Ntar mana ya? PPT ya. Microsoft PowerPoint. Mana PowerPoint saya? Harusnya ada di sini. Kok nggak ada ya? PowerPoint. Mana PowerPoint? Next gen. Udah kecampur-campur sih. Contohnya solution architect tuh kayak gimana sih? Nah ini nih guys. Ini yang gue bikin nih. Ini yang gue bikin buat study case-nya. Ini enggak, ya ini gue nge-spill aja dengan cara begini ya guys ya. Nggak boleh nge-spill langsung soalnya, tapi spill jawabannya aja langsung. Karena punya gue sendiri. Masuk nggak guys? Nih. Masuk. Nah ini ada background-nya ya. Nah ini background. Study case-nya. Any company setelah 20 tahun dia nge-build multi-billion dollar empire through a development of new technologies and most recently acquisitions. Objektifnya apa? Any company punya SaaS product dan mau pergi ke 3-tier web application. Make MySQL, ada jobs buat process log, sometimes ada outage karena heavy web traffic. Users have complained that the experience is too slow, especially if they live on the West Coast. Jadi kalau di US ada West Coast, ada East Coast. Gitu. Problemnya ada cloud migration, migrating to AWS Cloud Service, harus reduce service outage during web high traffic, reduce latency juga, especially on the West Coast, karena ini ada di US. Solusinya apa? Kita think scale out instead of scale up, increase number of instances to scale, make use of load balancer, and auto scaling for elasticity. Design application as collection of service. Each application layer must be independent
and treated as service. Each service have to run independent instance. Ini gua bikin Februari tahun lalu sebelum masuk Bangkit. Arsitekturnya gimana sih? Ada DNS pertama, root 53 DNS. Ini buat apa? Dia domain name service. Dia itu buat pakai DNS. Lu pakai mungkin google.com itu DNS karena aslinya itu pakai IP. IP kita nggak bisa ngerti, makanya butuh domain. Terus apa lagi? Ada CloudFront CDN. CDN apa? Content Delivery Network. Ada static file taruh di S3 bucket. Ada image, tapi kan bucketnya misalkan ada di West Coast. East Coast gimana? Pakai CDN, jadi di copy datanya di namanya colocation gitu. Masih kurang lagi, kita pakai dibagi servisnya. Jadi service buat database, ada ini buat database. Di private subnet itu apa? Ntar lu belajar, ada private subnet. Ini juga ada namanya data layer, ada layer buat ini buat backend gitu. Dan ada buat front end-nya, front end back end cuma data. Data isinya cuma database. Front end isinya front end di public, jadi bisa diakses ke public. Bisa juga ini semua di private, yang diekspos ke public cuma load balancer-nya. Begitu. Ini 53 buat DNS request. Kenapa harus pakai AWS? Karena ada phishing. Aduh, kenapa gue jadi ngomongin AWS? Udah gitu aja ya guys ya. Oke, thank you Kak Rahmat, spill AWS-nya. Ya, kembali lagi. Nah, gimana caranya? Bukan, jangan itu. Kenapa kalau sudah lulus kuliah tidak boleh daftar Bangkit? Katanya kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu ya. Aminudi. Oke, mungkin bantu jawab teman-teman. Jadi kenapa sih kalau misalkan udah lulus gitu ya atau nggak kuliah itu nggak bisa daftar Bangkit? Karena pada dasarnya teman-teman program Bangkit itu buat mahasiswa-mahasiswa guys gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini yang universitas maupun institut atau maupun perguruan tinggi itu punya kampus Merdeka. Nah, itu biasanya Bangkit itu jalurnya lewat situ dulu gitu ya, kampus Merdeka. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mungkin univnya belum ngadain kampus Merdeka, itu bisa lewat kampus Merdeka Mandiri namanya, kayak yang tadi jelasin Kapan itu. Cuman kalau overall sih memang harus mahasiswa dulu, teman-teman. Jadi kalau misalkan belum, kayaknya sih belum bisa gitu ya. Mungkin itu dari aku tuh. Kalau ada yang lain nambahin boleh banget. Oke, mungkin karena fokus kita adalah membangun SDM yang masih berkembang ya. Jadi fokusnya ke mahasiswa yang belum pernah terjun ke dunia kerja. Di Bangkit belajar AWS enggak belajar ya, itu cuman spill dikit. Oke, lanjut sebentar, aku pilih dulu. Udah daftar cloud computing kampus Merdeka, apakah harus daftar juga di webnya dari poin 1 sampai 3? Terus kalau daftar kampus Merdeka bisa salah satu dari 3 programnya atau lebih dulu ketiganya. Nah, itu kan saling terhubungan. Nah, untuk aku jawab, jadi yang pertama, kalian kalau saranku daftar Bangkit di kampus Merdeka itu pilih salah satu yang kalian udah isi assessment testnya dan sesuaikan sama passion kalian. Soalnya yang dilihat dari diluluskan sama Bangkit itu dari hasil tes kalian di assessment test. Gitu. Jadi daftar di kampus Merdekanya cuma satu aja. Yang lain nambahin? Oke, sama sih, aman. Oke. Nah, ada lagi, jadi di Bangkit pas proses pembelajaran dibebaskan atau menggunakan bahasa Indonesia. Terus di Bangkit diajarkan bahasa Inggris, apa lebih fasih, Kak? Oh, di Bangkit ada tadi udah dijelaskan sama Kak Akla, ada materi bahasa Inggrisnya juga. Jadi kalian bakal belajar bahasa Inggris langsung sama instruktur yang emang dia native speakers. Jadi native speakers tuh emang bahasa ibunya itu bahasa Inggris gitu. Jadi kita belajar sedikit-sedikit
tapi untuk kepentingan pembelajaran aja, jadi nggak terlalu mendalam gitu ya. Ada tambahan lagi? Aman. Kayak mungkin ada lagi yang mau nanya, udah gak sih? Ini ada yang mau nanya tuh sedikit. Udah yang ada like checklist belum yang udah? Bentar, ini checklist. AWS sudah checklist. Oh, berarti harus daftar dulu di webnya atau dapat asesmennya, Kak? Soalnya saya hanya daftar di kampus merekanya. Oh, nggak bisa, guys, kalau nggak daftar di webnya. Karena kalau setahu aku ya, di kampus mereka itu hanya pas udah kita selesai asesmen. Itu. Ini kayaknya yang nanya Bangkit masih lagi nggak nih? Kalau nggak nih kita stop recordingnya. Baikin Q&A gua anjir. Untuk Kak Rahmat, capstone-nya apa dan sama siapa? Apakah dapat top 5? Oh, udah tadi Udah dapat top 50 ya. Iya, benar. Udah, guys. Serantau. Nah, Oke. udah mungkin ya. Top 53. Top 53 ya, guys ya. Bukan top 50, top 53 gua. Nih, jadi ini buat share aja. Ntar mana share window, internet screen ya guys. Nah ini ya kemarin tuh gue top 53 capstone tim semifinalis 17 Juni bikin aplikasi serantau. Ini arsitekturnya begini. Sebenarnya simple sih guys, simple aja. Karena cloud computing cuma deploy doang, bikin aplikasi curut. Yang susah Android developer bikin aplikasinya mati-matian. Cloud computing tinggal leha-leha, deploy. Bikin curut, udah kelar. ML tinggal ada machine learning model di fine tuning. Pakai apa kayak dari TensorFlow ada, tinggal di fine tuning aja, di pre-train ada pre-train modelnya. Gitu ya guys ya. Makanya ambil cloud computing. Kerjaannya santai. Dapat kerja di Google AWS. Enggak. Gitu. Mantap. Oke. Ini kira-kira ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Atau gimana? Dari Fani juga ada yang belum dijawab, Fan? Ayo. Udah mungkin untuk seputar Bangkit dan kampus mereka udah semua dijawab. Oke, kita ada yang kurang jelas ya, guys, ya. Oke, ini berarti stop recording nggak apa-apa. Oke, nah, ini aku tampilin slide lagi ya, teman-teman ya. Oh iya. Oke deh, sebentar. Sekarang Q&A saya, ya guys ya.